Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rika Dila Hardiana akan mempresentasikan terkait CBL2 dengan NIM 20220340041. Lanjut saja, kita masuk baca ke skenario. Di skenarionya ini anak laki-laki yang berusia 8 tahun dan ibunya itu datang ke dokter gigi dengan keluhan gigi permanen incisivus centralis atas yang fraktur 1 jam yang lalu dan merasakan nyeri berdenyut. Kemudian untuk pemeriksaan objektifnya itu fraktur mahkota pada gigi 21 di 2/3 dengan pulpa yang sudah terbuka. Kemudian untuk sondasi negatif, kemudian perkusinya negatif, kemudian palpasinya negatif. Untuk uji vitalitas tes termalnya dengan CE-nya itu positif. Kemudian untuk bagian mahkotanya itu terdapat ada radiolucent yang mencapai 2/3 dari mahkota dan pulpanya itu terbuka. Kemudian bagian lamina duranya itu dalam kondisi normal. Kemudian untuk bagian periapikalnya itu dalam kondisi normal. Kemudian periapikalnya itu dalam kondisi normal juga. Kemudian untuk hasil dari skenario-nya ini yang mana sondasi negatif itu memiliki arti tidak terdapat terangsang taktil. Kemudian untuk perkusinya itu negatif, yang mana tidak ada kelainan atau peradangan di area periapikal. Kemudian untuk palpasinya itu negatif, itu berarti tidak ada pembengkakan di area sekitar gigi. Kemudian untuk tes vitalitas CE-nya itu positif, yang mana itu masih menandakan gigi itu masih vital. Kemudian untuk bagian mahkotanya itu radiolucent mencapai 2/3 mahkota dan pulpa terbuka atau fraktur hingga 2/3 mahkota, artinya sudah masuk kamar pulpa. Kemudian untuk akarnya itu tadi adalah saluran akarnya itu sudah melebar dan lurus dengan apex terbuka. Kemudian lamina duranya itu dalam kondisi normal. Kemudian periapikalnya juga dalam kondisi normal. Dan jaringan periodontalnya juga kondisi normal. Kemudian untuk selanjutnya tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala yang umum timbul pada kasus ini biasanya itu nyeri tumbul, kemudian yang berdenyut, kemudian nyerinya itu bersifat spontan, menusuk dan hilang timbul tanpa stimulasi yang spesifik. Kemudian biasanya nyeri berdenyut yang diperparah jika ada rangsangan dingin atau panas. Kemudian nyeri tak kunjung hilang setelah lebih dari 30 detik setelah stimulus hilang. Kemudian nyeri alih atau nyebar. Kemudian pasien itu biasanya mengeluhkan nyeri postural bagian punggungnya itu biasanya nyeri ketika terjadi perubahan postur seperti berbaring ataupun membungkuk. Kemudian selanjutnya dari kasus tersebut juga terdapat differential diagnosis. Differential diagnosisnya itu bisa berupa pulpitis reversible, kemudian fraktur alis kelas 8, dan diagnosisnya itu didapatkan pulpitis irreversible simptomatik disertai periapikal normal, yang mana pulpitis irreversible sendiri itu kondisi pulpa kemungkinan karena dari hasil pemeriksaan radiografi tadi dan pasien mengeluhkan tadi, di mana disebutkan yaitu simptomatik karena mengeluhkan berbagai gejala yang disertai periapikal normal. Itu periapikal normalnya itu didapatkan dari hasil radiografi yang berupa jaringan periodontalnya normal, kemudian apikalnya juga terlihat normal, tidak ada kelainan lain. Kemudian untuk treatment planning
dari kasus ini bisa dilakukan yang pertama KIE, dari dokter menginstruksikan atau memberitahu terkait perjalanan penyakit ini, kemudian diberikan seperti gambaran untuk treatment yang akan dilakukan. Untuk treatment yang diberikan itu bisa berupa pulpotomi parsial, yang mana itu pengambilan sebagian jaringan dari pulpa. Kemudian setelah dilakukan pulpotomi tersebut akan dilakukan kontrol atau melihat perkembangan dari gigi yang telah dipulpotomi tadi. Kemudian untuk prognosisnya semoga baik apabila memang benar pulpanya itu masih vital, dan akan baik itu apabila segera ditangani. Seperti ini gambaran dari treatment pulpotomi tadi, yaitu jaringan yang kotor seperti karies tadi yang disebabkan karena karies itu dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah hilang, maka jaringan sebagiannya itu dibersihkan atau diambil dari bagian pulpa, bagian koronal. Kemudian untuk prosedur perawatannya itu yang pertama mungkin bisa dilakukan anestesi, lalu diisolasi dengan rubber dam, kemudian di open access dengan berbulat diamond, kemudian pengambilan pulpa dari kamar pulpa dengan ekskavator steril, kemudian diberi irigasi pada bagian kamar pulpa dengan salin untuk membersihkan sisa jaringan pulpa di kamar pulpa. Kemudian dilakukan kontrol pendarahan atau hemostasis dengan ditekan di bagian orifis menggunakan cotton pellet steril yang dilembabkan dengan salin atau sodium hipoklorit. Kemudian aplikasikan dentin conditioner pada kavitas dengan microbrush selama 10 detik. Hindari di bagian orifis. Kemudian bilas dengan water syringe dan dikeringkan. Kemudian sterilisasi kavitas dengan klorhexidin 2% dengan cotton pellet, kemudian dikeringkan. Kemudian manipulasi bahan menggunakan formokoresol pada cotton pellet dan diaplikasikan di kamar pulpa dengan tekanan ringan selama 3-5 menit hingga pulpa berubah warna menjadi kecoklatan atau hingga kapas tidak berubah kecoklatan. Kemudian siapkan atau manipulasi pasta zinc oxide atau ZOE pada glass pad. Kemudian aplikasikan ZOE tadi dengan bal aplikator pada kamar pulpa. Kemudian bersihkan jika terdapat ekses atau sisa dari manipulasi tadi. Kemudian berikan manipulasi GIC sebagai lining dengan mencampur bahan powder dan liquid tadi di atas paper pad dengan spatula agat hingga homogen. Kemudian aplikasikan GIC pada kavitas hingga menutupi ZOE-nya tadi. Kemudian dengan pastis instrumen. Kemudian aplikasikan tumpatan sementara atau kevit hingga menutup kavitas dengan pastis instrumen. Kemudian poles dengan cotton pellet yang telah dibasahin alkohol. Kemudian lakukan kontrol setelah seminggu. Setelah itu direstorasi permanen. Sebenarnya untuk kontrol ini bisa dipantau dari perkembangan dari pasiennya itu apakah sudah tidak mengeluhkan lagi rasa sakit dari bagian gigi yang telah ditumpat tadi. Juga untuk bagian gigi yang telah maksudnya belum menutup atau masih muda, prematur, juga ini untuk tahap apeksifikasi pada gigi tadi yang masih muda. Untuk bahan materialnya itu tadi yang digunakan sudah disebutkan tadi, yaitu GIC tipe 3 lining, kemudian kalsium hidroksida tadi, kemudian klorhexidin diclconate dengan konsentrasi 2%, kemudian zinc
oxetogenol, dentin conditioner, kemudian kafit, formokresol, lalu juga ada glutaraldehida juga. Ini sifatnya itu fiksatif, lebih unggul dari formokresol. Kemudian ada verisulfat, kemudian ada biodentin atau pilihan lainnya itu. Kemudian untuk indikasi perawatannya tadi itu syaratnya yang berupa vital, giginya itu masih vital, bebas dari supurasi atau ada nekrosis atau kematian pada pulpa. Kemudian perforasi karena trauma, kemudian karies yang telah mencapai pulpa atau hingga ke ruang pulpa. Kemudian giginya itu harus masih bisa direstorasi. Kemudian gigi dengan panjang akar minimal 2/3, kemudian gigi yang terekspos karena karies, kemudian pembentukan akar gigi yang belum sempurna seperti apexogenesis, kemudian perdarahan masih bisa dikendalikan, kemudian radiografinya itu tidak ada patologi radikuler, yang mana tidak ada kelainan pada bagian apex. Untuk kontraindikasinya tadi terdapat pas pada pulpa yang telah terbuka, kemudian ada mobility pathology, seperti adanya kista ataupun semacam lainnya itu yang terdapat pergerakan di area sekitar gigi tersebut. Kemudian terdapat resorpsi internal dan eksternal. Kemudian resorpsi lebih dari 1/3 panjang akar. Kemudian adanya penyempitan pada ruang pulpa atau saluran akar karena kalsifikasi. Kemudian yang utama adalah pasien tidak kooperatif. Untuk diagnosis banding juga tadi terdapat fraktur Ellis kelas 8. Yang mana ini bisa dibaca, yang pertama itu kelas 1 itu frakturnya mencapai enamel. Kelas 2 meliputi enamel dan dentin tanpa kelibatan pulpa. Kemudian kelas 3 meliputi enamel, dentin, dan pulpa. Kemudian kelas 4-nya itu gigi non vital namun mahkotanya masih utuh. Kemudian kelas 5 gigi hilang akibat trauma. Kelas 6 fraktur tanpa kehilangan mahkota, gigi, dan kelainan akar. Kemudian kelas 7-nya itu perpindahan posisi atau malposisi gigi tanpa fraktur. Kemudian untuk kelas 8-nya tadi ini itu fraktur mahkota yang besar tanpa adanya perpindahan. Kemudian yang kelas 9 yang terakhir itu fraktur pada gigi desidui. Oh ya, ada tambahan lagi untuk patogenesis dari pulpitis tadi. Kenapa sih bisa terjadinya pulpitis? Dari gigi itu tadi terkena asam, itu yang akan mengakibatkan di jaringan rongga mulut itu kan pasti ada terdapat bakteri, yang mana bakteri yang paling banyak mengakumulasi pada rongga mulut yaitu bakteri Streptococcus mutans. Kemudian gigi tersebut juga apabila dalam kondisi asam itu akan mengakibatkan demineralisasi email. Kemudian setelah itu akan mengakibatkan demineralisasi hingga sebelum setengah dentin, yang mana itu bisa mengakibatkan juga karena faktor predisposisi bakteri Lactobacillus juga akan mengakibatkan karies media. Kemudian juga apabila tidak segera ditangani itu akan mengakibatkan demineralisasi hingga setengah dentin, itu yang bisa disebut juga dengan karies profunda. Kemudian apabila juga tidak ditangani akan terjadi demineralisasi hingga setengah dentin. Kemudian akan mengakibatkan perforasi oleh Thomas fiber itu akan terstimulasi oleh saraf Rosseus. Kemudian akan terjadi respon inflamasi. Respon inflamasi tersebut akan mengakibatkan respon nyeri. Kemudian respon nyeri itu bisa timbul secara singkat kemudian lama. Setelah itu, apabila singkat itu akan mengakibatkan pulpitis reversible. Apa bisa disebut juga kalau lama itu disebut dengan pulpitis irreversible.
Kemudian kenapa sih nyeri tadi bisa timbul tumpul, itu bisa dipengaruhi karena syaraf delta. Kemudian untuk nyeri tajam itu juga bisa disebabkan karena syaraf C delta. Kemudian untuk tambahan yang lain, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.